semua, selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi, selamat datang di Indonesia Public Health Podcast, program dari IAKMI sebagai ruang temu untuk berdiskusi seputar isu kesehatan masyarakat dan dikemas secara interaktif agar dapat dinikmati oleh semua kalangan, sehingga muncul perspektif baru dalam menyikapi isu kesehatan. Karena sesuai kata pepatah, health is not everything, but without health, everything is nothing. Pada episode kali ini terbagi menjadi 2 part, dan yang teman-teman dengarin atau nonton ini adalah part kedua. Di part kedua ini, jika di episode sebelumnya saya sudah membahas bersama Kak Maya terkait peluang pekerjaan tenaga ahli Kesmas di United Nations Volunteers, pada bagian 2 ini kita akan mendengar cerita langsung dari salah satu health officer di UNV. Perkenalkan, beliau adalah Kak Bella. Halo Kak Bella. Halo, selamat sore Mas Farandi. Selamat sore. Beliau ini ada health officer di Kota Padang ya Mbak, benar? Betul. Oke, Mbak Bella, mungkin sebelum jauh kita ngobrol, Mbak Bella bisa memperkenalkan diri Mbak Bella sendiri. Silakan Mbak Bella. Ya, halo pendengar podcast Indonesia Public Health dan teman-teman dari IAKMI. Saya Bella, saat ini saya bertugas sebagai UN Volunteer Health Officer Immunization di Kota Padang, Sumatera Barat. Oke. Asal dari mana, Mbak? Oh ya, asal saya dari Surabaya, Jawa Timur. Makanya logatnya agak Jawa. Makanya ntar teman-teman kaget denger, lah kok ini dari di Padang tapi kok logatnya dialek Jawa gitu. Iya, apa betul. Berubah gitu kan? Iya. Orang Padang dialeknya. Oke. Kalau boleh tahu Mbak, sudah berapa lama menjadi health officer di UNV ini Mbak? Iya, saya bergabung dengan UN Volunteer untuk bagian health officer immunization dengan UNICEF Indonesia ini sudah sejak Maret 2021. Udah hampir setahun. Iya, hampir setahun. Iya. Oke. Dan sebelumnya sudah pernah Mbak pengalaman di UNP ini? Belum. Ini pertama kali? Iya, ini baru pertama kali. Jadi saya tahunya UNP itu dari teman saya. Kebetulan saya punya teman dari luar, dari Australia, dan teman saya nih tiap kali kita ngobrol bareng atau catch up bareng gitu ya, online gitu kan, dia selalu cerita, aku lagi volunteer di sini nih, aku lagi volunteer di sini. Terus saya tuh penasaran gitu, kamu kok bisa sih volunteer kemana-mana gitu, melanglang buana. Terus dia bilang gitu, nih coba nih salah satu jalannya gitu. Terus dia tunjukin saya websitenya unvolunteer.org kalau nggak salah waktu itu ya. Belum waktu itu karena sekarang ada perubahan alamat websitenya ya, jadi dulu itu masih unvolunteer.org. Nah di situ saya terus lihat-lihat nih, oh ada apa aja sih di situ yang ini yang sesuai dengan apa ya istilahnya minat dan latar belakang saya. Terus di situ ada macam-macam ternyata ya, dari semua bidang, ekonomi ada, dari health ada, dari apa lagi ya, teknik juga ada, macam-macam. Nah, kebetulan yang pas tahun 2021 itu apa ya istilahnya nggak ngejadwalin juga akan membuka, nggak ada ini ya istilahnya, nggak ada rencana juga akan membuka websitenya UNV itu, tapi pas waktu itu ada teman yang bilang gini, nih Bel ada lowongan volunteer kalau mau, soalnya kan kamu dari kesehatan, ngomong kayak gitu kan. Terus saya dikasih linknya tersebut, langsung saya buka, terus iya bagus banget nih, kayaknya cocok gitu, saya apply deh. Oke. Tadi Mbak Bella sempat mention bahwa karena ajakan teman tertarik, dia nih kayak jalan-jalan dulu terus pindah-pindah gitu kan. Iya. Apa sih yang menjadi alasan Mbak kenapa akhirnya Mbak Bella nih mau menggabung menjadi health officer gitu? Apakah emang ini linear dengan tadi bilang bahwa Mbak sebagai orang kesehatan linear dengan keilmuan Mbak Bella, atau ada alasan lain kah yang memotivasi Mbak? Iya, jadi sebenarnya ini sih mungkin tadi nge-highlightnya ke teman-teman yang jalan-jalan selama dia jadi volunteer ya. Jadi maksudnya dia tuh jalan-jalannya on mission gitu loh. Jadi benar-benar benar-benar sesuai dengan
ya bukan hanya untuk senang-senang aja, tapi itu benar-benar kontribut ke society di tempat dia menjadi sukarelawan gitu. Nah, di situ saya juga jadi kepingin gitu loh, apa sih yang bisa saya kasih ke masyarakat di sekitar saya dengan apa yang saya punya gitu. Saya mungkin bukan seorang ini ya dengan bersendok emas atau punya uang banyak yang untuk dibagi-bagikan, enggak. Betul. Jadi mungkin yang saya punya itu ya keilmuan, keahlian dari pendidikan saya selama ini. Jadi karena saya lulusan kesehatan, jadi ya saya rasa dengan posisi UN Volunteer Health Officer Immunization ini benar-benar jadi sarana untuk contribute lebih ke masyarakat. Apalagi kebetulan karena ini saya kan host agensinya UNICEF Indonesia ya. Jadi di situ kebetulan saat ini sedang ada proyek untuk program untuk vaksinasi COVID-19. Nah, di situ benar-benar jadi apa ya istilahnya, jadi benar-benar apa ya tempat untuk dengan selama pandemi ini saya bisa kontribusi di sini nih supaya orang-orang mau pada imunisasi untuk supaya pandemi ini cepat berakhir kayak gitu. Jadi kalau istilah anak sekarang idealisme ya Mbak, yang membah idealisme yang ingin berkontribusi gitu kan, ingin selain berkarir gitu kan, tapi idealisme yang ingin berkontribusi itu yang menjadi itu ya, itu emang istilahnya kalau bagi saya juga itu sebagai kayak bahan bakar sih Mbak. Kalau nggak ada begituan, orang kan hanya sekedar kayak seperti mesin gitu, kerja sekedar dapat uang sudah selesai, habisin udah gitu kan. Dan itu mungkin yang menjadi daya tarik ya Mbak. Iya. Oke. Kalau boleh tahu Mbak, udah hampir setahun bekerja sebagai health officer di UNV, itu kerjanya seperti apa aja sih Mbak? Mungkin karena tadi di part sebelumnya kita udah tanya gitu, tanya ke Mbak Maya terkait health officer gitu, terus untuk supaya lebih menarik ke teman-teman lulusan Kesmas, sebenarnya gambaran pekerjaannya seperti apa sih health officer itu? Iya. Jadi kan gini, UN Volunteer itu kan dia sebagai salah satu medium gitu ya, medium bagi agensi-agensi dari Badan PBB yang ada di Indonesia, misalnya WHO dan UNICEF, yang pada saat program kesehatan itu membutuhkan sukarelawan. Nah, kebetulan ini host agensi saya kan UNICEF Indonesia nih, dan melalui UNV saya direkrut sebagai Health Officer Immunization. Tapi sebenarnya di UNICEF sendiri itu ada juga section health atau seksi bidang kesehatan yang dia juga membutuhkan volunteer atau sukarelawan di bagian lain, misalnya nutrisi atau health section secara general gitu. Nah, untuk di section saya yaitu imunisasi, maka fokusnya adalah yang pertama, karena kita di situasi pandemi, maka fokusnya yang pertama itu di vaksinasi COVID, program vaksinasi COVID. Dan selain itu, karena UNICEF juga misi utamanya adalah untuk anak-anak Indonesia, jadi tentu saja kita juga melakukan namanya kegiatan penguatan imunisasi rutin. Jadi supaya pada masa pandemi ini anak-anak Indonesia yang kemarin-kemarin tuh nggak bisa atau terkendala mendapatkan imunisasi rutin, haknya untuk imunisasi rutin biar sehat, bisa lagi kembali mendapatkan imunisasi di Posyandu atau Puskesmas kayak gitu Mas. Nah, peran Mbak berarti mengadvokasi kah atau mengeksekusi pendistribusian imunisasi itu atau gimana Mbak? Jadi karena imunisasi kompleks, istilahnya programnya kompleks, saya dan tim UNICEF yang diterjunkan ke lapangan tuh terlibat istilahnya dari hulu ke hilir gitu, mungkin ya bahasanya hulu ke hilir gitu. Betul. Jadi dari karena saya ditempatkan di Padang, jadi kantornya kan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Di situ saya bekerja di bagian surveillance dan imunisasi yang istilahnya kita membantu daerah atau dinas provinsi ini untuk dapat melaksanakan program vaksinasi COVID ini secara lancar dan sukses di daerahnya. Selain itu, karena imunisasi ini nggak bisa berjalan sendiri, kita juga butuh dukungan dari lintas sektor terkait, misalnya pemerintah daerah, terus juga organisasi profesi,
dinas-dinas atau institusi pemerintah yang terkait, misalnya dinas pendidikan, dinas apa itu namanya Kemenak kayak gitu kan, Kemenak dan dinas Bapeda kayak gitu itu. Nah di situ kita UNICEF juga punya peran selain untuk advokasi supaya gimana kita create enabling environment supaya orang-orang ini mau imunisasi gitu, mau bekerja sama, mau untuk segera memulihkan Indonesia ini dari pandemi COVID-19. Nah, berarti sebenarnya kalau dengar cerita Mbak Bella, ini buat teman-teman yang idealismenya tinggi gitu, ini punya semangat untuk membangun, istilahnya membangun negeri gitu, secara nasionalismenya tinggi juga. Ini cocok banget ya Mbak, karena ya sebenarnya kayak contoh masalah imunisasi itu sebenarnya masalahnya cukup kompleks gitu kan, dan dibutuhkan peran pihak ketiga seperti UNICEF ini gitu kan ya Mbak, untuk menjembatani antar lintas sektor, memfasilitasi hal-hal teknis gitu ya di lapangan, kurang lebih seperti itu berarti ya. Betul. Selain itu juga itu kan tadi di hulunya ya, di hilirnya di tempat pelaksanaan kan ini kan vaksin COVID ini kan vaksin baru gitu kan. Betul. Tentu dari tenaga kesehatan juga harus banyak lagi belajar kan. Yang benar gimana sih nyuntikin vaksin Pfizer, nyuntikin vaksin Moderna gitu. Targetnya siapa aja sih yang boleh dapat AstraZeneca, yang boleh dapat Sinovac kayak gitu kan. Jadi itu saya juga membantu istilahnya menjembatani penyebaran informasi gitu. Jadi misalnya dari Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan ini ada juknis petunjuk teknis penyuntikan vaksin COVID untuk masyarakat gitu. Saya memastikan bahwa semua tenaga kesehatan yang ada dari tingkat provinsi, kabupaten sampai puskesmas mendapatkan update tentang juknis tersebut. Berarti Mbak Bella seperti fasilitatornya ya kalau untuk di hilirnya nih ya. Fasilitator teman-teman nakes. Iya. Oke, Mbak. Kalau boleh tahu kalau health officer ini kan tadi kalau fokusnya imunisasi ini fokus ke imunisasi gitu. Nah, untuk kota-kotanya kan tadi di Mbak Maya sempat mention kayak di Jayapura, Sorong, terus di Surabaya, terus Mbak Bella di Padang. Nah itu ruang lingkupnya hanya di kota tersebut saja atau sampai ke provinsi, satu provinsi di kota tertentu, kan rata-rata itu ibu kota kan? Jadi lingkupnya sih satu provinsi ya, cuma data station atau base kita berkantor apa istilahnya ya, data station ya istilahnya, itu di Padang. Jadi ya tentu saya juga ikut melakukan kunjungan ke kabupaten yang lain, daerah-daerah lain ya. Iya, teman-teman yang di provinsi lain pun juga seperti itu. Berarti bertugas di Dinkes atau di mana Mbak kalau di tingkat provinsinya? Iya, kalau itu tergantung sih, karena kebetulan UNICEF Indonesia itu kan kantornya kan selain di Jakarta ada di Banda Aceh, ada di Surabaya, ada di Makassar, ada di Kupang, dan ada di Papua. Jadi kalau misalnya kebetulan kita dapat tugas di yang kotanya itu ada kantor UNICEF-nya, kita berkantornya di kantor UNICEF. Tapi karena saya tugasnya penempatannya di Padang dan tidak ada kantor UNICEF di situ, jadi istilahnya numpang dengan kantor dinas kesehatan provinsi Sumatera Barat. Iya. Oke. Bayang. Oke, kita lanjut Mbak. Saya pengen kalau tadi dengan Mbak Maya itu udah membahas tentang bahwa itu lowongan ini membutuhkan orang yang pengalaman, udah punya pengalaman kerjaan 3 tahun. Nah sebenarnya kalau dari Mbak Bella sebagai orang yang udah merasakan setahun ini, sebenarnya apa sih yang perlu disiapin gitu saat melamar kerja ini, hingga yang perlu disiapin saat kalau udah keterima gitu, mungkin mental atau finansial atau apa gitu, pengalaman Mbak. Mungkin niatnya dulu kali ya. Niatnya kita siapkan dulu bahwa kita benar-benar merantau jauh itu untuk benar-benar jadi sukarelawan kayak gitu. Terus setelah itu, setelah niatnya ini kita teguhkan lagi gitu kan. Yang perlu disiapkan adalah fisik, terus juga mungkin juga karena nanti pasti teman-teman yang baru onboarding nanti ini pasti juga akan dapat
bantuan informasi gitu ya dari para health officer imunisasi yang sudah ada gitu. Jadi kalau masalah informasi atau bantuan misalnya nyari kos atau apa itu jangan khawatir, kami ada WhatsApp grup tersendiri yang tempat kita bisa share-share informasi. Terus yang kedua apa ya? Kesehatan selain kesehatan juga ini sih pengetahuan terkait lokasi tempat kita penempatan. Jadi misalnya karena saya bukan orang Padang, otomatis saya sebelum berangkat saya baca-baca dulu lah gimana sih culture masyarakat Minang kayak gitu. Terus apa saja sih do and dance-nya yang supaya ya kita bisa jaga sikap gitu loh, tetap bisa diterima di masyarakat. Gitu. Oke. Nah, itu buat teman-teman tuh yang tapi kalau lowongan ini Mbak, sebenarnya apakah tadi kan Mbak Mila, kalau Mbak Bella dari Surabaya ke Padang, terus tadi Mbak Bella bilang kalau hal merantau. Tapi sebenarnya kalau ini health officer itu apakah prioritas untuk teman-teman nakes atau teman-teman yang punya kualifikasi yang di tingkat lokal kota tersebut dibuka, atau ini bisa buka di mana saja gitu? Buat orang di mana saja yang mau lamar di Surabaya, di Jayapura kayak gitu. Oh iya, bisa kok asalkan kewarganegaraan kita Indonesia, mau lamar dimanapun aja bisa. Dan, jadi nggak mesti harus misalnya lowongannya di Jayapura, harus orang Jayapura, enggak gitu. Bisa aja misalnya dari Jakarta ke Jayapura gitu. Nah kalau yang kayak gitu tuh Mbak, misalnya dari Jakarta atau nggak kayak Mbak ke Surabaya ke Padang, nah itu apakah difasilitasi Mbak kayak untuk kan karena lumayan jauh gitu, difasilitasi dari titik rumah ke titik penugasan kayak gitu Mbak? Iya, jadi ketika kita sudah terima offer ya atau udah resmi kita nih statusnya sebagai UN Volunteer Health Officer Immunization gitu kan, nanti di situ kita akan dapat briefing lebih lanjut terkait misalnya nih, oke, kamu harus berangkat nyampe di Padang tanggal sekian, maka untuk kegiatan keberangkatan kamu silakan ajukan rencana perjalanan istilahnya atau itinerary pesawat yang akan kamu gunakan, tanggal berapa berangkatnya gitu kan, dari Surabaya ke Padang. Nanti di situ akan ada namanya biaya entry lump sum, kalau nggak salah ya, entry lump sum, ada sekian dolar gitu ya, sekian dolar yang dialokasikan untuk para UNV ini yang memang asalnya bukan dari dati station yang disebabkan ya. Oke. Ya, berarti nah itu untuk teman-teman tadi kalau di part sebelumnya udah dibahas tentang fasilitas yang didapat. Selain itu buat teman-teman di luar ingin mendaftar tapi bukan sesuai dengan domisili di tempat lowongan pekerja dibuka, ya teman-teman masih bisa difasilitasi nih Mbak ya untuk kalau mau untuk nanti keterima dan mau ke tempat penugasan. Ya, dan nanti kalau sudah selesai tugas ya misalnya itu juga nanti akan ada fasilitas lagi untuk biaya kepulangan sampai di rumah kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya, nggak bakal dilepas begitu saja gitu kayak hilang nanti. Nah kalau tadi Mbak bilang bahkan tugasnya di ibu kota provinsi, nah itu kalau ke kota-kota itu pasti kan butuh biaya, itu juga difasilitasi Mbak untuk pergi-pergi keluar kota. Iya, asalkan keberangkatan, misalnya kita ada ini ya visit gitu kan, visit mau lihat pelaksanaan vaksinasi COVID di kabupaten ini gitu misalnya. Ya, asalkan itu merupakan official duty yang mendapatkan persetujuan dari supervisor kita, bisa kita difasilitasi gitu. Nanti ada prosedurnya sendiri sih untuk masalah administrasi kayak gitu. Jadi don't worry ya. Nah, itu cocok tuh buat teman-teman yang nggak suka kerja kantoran di balik meja aja gitu kan, kerja ke lapangan. Itu sebulan berapa kali Mbak bisa kalau keluar kayak gitu? Tergantung sih Mas, tapi juga kita lihat situasi pandemi ini. Misalnya kalau lagi puncak-puncaknya ya kita nggak berani ya. Betul. Paling dalam kota aja. Omikron gini nggak terlalu ini ya Mbak. Gimana di Padang, udah agak lebih tenang lah ya? Kebetulan dari data yang terakhir sih sudah mulai menunjukkan penurunan gitu. Tapi semoga ini tetap turun. Betul. Ini jadi pengaruh ya Mbak kalau buat akses pekerjaannya ya. Betul. Nah, kalau kita lanjut kalau bicara pengalaman nih Mbak, mungkin yang buat orang menarik untuk join menjadi health officer.
Mungkin Mbak Bella bisa ceritain pengalaman unik yang Mbak alamin gitu, buat mungkin itu bisa menjadi motivasi teman-teman ingin join. Silakan Mbak. Iya, jadi waktu itu apa sih yang paling memorable itu pas saya kunjungan ke salah satu kabupaten ya. Itu jadi ada gerai gitu, ada gerai vaksinasi yang diinisiasi oleh salah satu alumni dari PTN di Indonesia gitu kan, yang kerjasama dengan dinas kesehatan setempat gitu kan. Terus tiba-tiba ini nih banyak orang rame-rame, ada wartawan juga, terus saya kepo kan, ini apa nih gitu, pada ngeliput apa nih gitu kan, udah penasaran gitu. Oh ternyata ada nenek-nenek yang dia itu datang ke pos pelayanan dibantu dengan anaknya. Kalau nggak salah nenek itu usianya 100 tahun ya kalau nggak salah ya. Iya 100 tahun tapi dia masih bugar gitu. Jadi memang jalannya dibantu dengan tongkat dan dipapah sama anaknya. Tapi benar-benar masih sehat. Artikulasinya juga masih jelas gitu kan. Ketika ditanya wartawan gitu, kenapa Nek kok mau vaksinasi? Emang nggak takut tuh berita-berita yang rame di ini gitu. Neneknya bilang gitu, enggak takut lah, saya mau tetap sehat divaksinasi, dan kalau sudah divaksinasi saya bisa sholat jamaah lagi di masjid. Itu benar-benar yang yes gitu rasanya. Iya. Terus yang kedua, ketika ini nih ada di kabupaten yang berbeda ya, di tempat di waktu yang berbeda, ada ibu-ibu yang dia tuh semangat banget ngajak dua anak laki-lakinya SMA kelas 1 sama kelas 3 untuk datang ke puskesmas vaksinasi COVID gitu. Itu benar-benar yang luar biasa. Wah, ibunya semangat banget. Biasanya kan orang tua kan kadang nanti dulu, jangan dulu. Iya, agak ragu-ragu. Tapi ini ibunya yang benar-benar semangat, yang sampai anaknya takut jarum suntik pun ini nggak apa-apa. Sebentar sakitnya itu benar-benar yang wow gitu. Luar biasa. Kalau dari sisi tantangan gitu Mbak, apa sih menjadi tantangan untuk teman-teman health officer, khususnya isu imunisasi ini gitu kan? Karena saya tahu sendiri bagaimana imunisasi di Indonesia ini kan nggak bisa dibilang mulus juga enggak, dibilang juga buruk juga enggak gitu kan? Karena kalau di US kan jelas ada ya kubu konservatif yang tidak dukung tentang imunisasi vaksinasi gitu. Tapi di Indonesia juga arahnya mulai ke sana gitu kan. Banyak juga kayak mikir, wah imunisasi haram, imunisasi ini konspirasi gitulah gitu. Nah, sebagai Mbak yang udah melihat lapangan selama setahun ini, tantangannya apa sih Mbak ke depan buat kalau mungkin teman-teman yang ingin bergabung untuk health officer ini di lapangan? Kalau dari segi program ya, misalnya vaksinasi COVID tuh ya kurang lebih sama sih yang seperti yang kita baca-baca di media sosial, di televisi kayak gitu, bahwa mereka tuh masih banyak kita temui bahwa masyarakat tuh masih COVID ini ada-ada aja deh, masa mau puasaan dinaik-naikin kasusnya kayak gitu kan. Nah itu juga masih ada yang kayak gitu, masih ada yang mereka tuh merasa prokes nggak penting gitu, yang penting jaga kesehatan aja dengan makan makanan bergizi kayak gitu. Jadi masih banyak misinformasi, masih banyak disinformasi, masih banyak hoax yang beredar di masyarakat, yang itu cara nggak langsung mencegah mereka atau menghambat mereka untuk mengakses vaksinasi COVID gitu. Sedangkan untuk imunisasi rutinnya mungkin juga karena orang tua, karena orang tuanya takut ya anaknya tertular atau sebagaimana. Jadi mereka juga kayak ragu-ragu nih, ini bisa nggak ya bawa anaknya ke puskesmas untuk imunisasi kayak gitu. Nah, tapi kalau tantangannya dari sebagai UN volunteer sendiri maksudnya pribadi saya ya, karena saya kan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, otomatis ada tantangan hambatan budaya gitu, yang kadang-kadang saya shock culture, terus juga bahasa yang kadang-kadang itu jadi kendala juga untuk komunikasi kayak gitu. Terus juga sama mungkin beberapa sikap kita, beberapa pilihan kita itu jadi pertanyaan gitu loh, kok seperti ini gitu. Padahal menurut kita itu udah style kita gitu, udah bawaan istilahnya ya, itu kayak gitu sih. Ya gitu ya Mbak ya. Ya itu jadi justru jadi daya tarik sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih, daya tarik kalau itu supaya kita berusaha untuk menyesuaikan atau juga menyelesaikan masalah-masalah kayak tadi misinformasi dan sebagainya. Nah ini buat teman-teman nih, kalau emang tertarik pengen tahu, apalagi kalau menurut saya sih kalau dengan menjadi health officer ini
bisa membuka mata tentang Indonesia ya gitu. Apalagi buat teman-teman yang kalau melamarnya bukan hanya di di lokal tersebut gitu, yang harus merantau kayak seperti Mbak Bella ini, jadi membuka mata gitu. Apalagi mungkin Mbak Bella selama ini hanya di lingkungan Jawa, terus tiba-tiba di lingkungan Sumatera suaranya keras-keras atau lebih konservatif kayak gitu kan, itu kan berbeda ya Mbak. Benar-benar, jadi kayak apa ya istilahnya, kita belajar gitu, oh membuka diri itu seperti ini kayak gitu, open mind kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak juga sih apa yang kita dapat gitu kan dari pengalaman sebagai volunteer ini gitu. Ya. Oke Mbak, kita masuk ke bagian penutup, tinggal sedikit lagi Mbak, udah cukup banyak nih obrolan kita. Tadi di part sebelumnya Mbak Maya udah cerita gimana cara mendaftarnya. Nah, kalau Mbak Bella sebagai orang yang sudah lolos nih sebagai health officer, ada nggak sih tips and trick untuk supaya berhasil lolos menjadi health officer di UNP? Karena di UN nih Mbak, orang juga kan kadang kalau teman-teman di daerah kan juga nggak merasa kayak kualifikasinya apakah saya mampu atau enggak gitu, ataupun kalau misalnya mampu sebenarnya caranya gimana sih biar bisa masuk kayak gitu. Yang pertama sih baca dulu secara detail apa sih yang diminta di lowongan tersebut gitu kan, kriterianya apa aja, eligibility yang dipersyaratkan gitu kan, terus pahami bagaimana cara mendaftarnya, karena sekarang UNP sudah ada platformnya sendiri ya, yang nanti akan dituliskan di description box ya Mas katanya. Itu nanti coba explore dulu lah websitenya itu seperti apa setelah membuat akun, lalu juga masukkan menjawab setiap pertanyaan dan apapun yang dipersyaratkan di dalam form pendaftaran tersebut itu harus sebaik mungkin dilengkapi gitu. Jangan sampai ada yang miss gitu. Dan kalau misalnya masih ragu-ragu nih, itu kebetulan kita nggak harus sekali duduk langsung selesaiin, nggak bisa di save gitu. Jadi kalau masih ragu-ragu, misalnya bisa nih kita copy paste dulu pertanyaannya ke Word dokumen, terus nanti kita coba jawab di Word dokumen. Nanti kalau sudah yakin, baru kita pindahin ke ke websitenya tempat kita aplikasi pendaftarannya itu tadi. Dan nanti pastikan bahwa kalau nanti buka email ini sih, rajin buka email, cek update email gitu kan. Karena dulu saya dapat notifikasi bahwa saya lolos seleksi itu dari email gitu. Jadi jangan sampai miss gitu. Kan sayang nih kalau udah sebenarnya lolos tapi karena telat baca emailnya jadi nggak kepanggil kayak gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan Mbak Bella udah ceritain tentang cara kerjanya kayak gitu. Kalau mungkin kalau dari perspektif Mbak Bella, ini kan audiens podcast ini kemungkinan besar adalah teman-teman dari lulusan Kesmas. Nah, kenapa sih, mungkin Mbak Bella bisa jelasin kenapa sih health officer ini cocok untuk teman-teman lulusan Kesmas? Sangat health officer imunisasi ya, saya rasa. Karena betul. Pas banget nih ada 3 lowongan yang kebuka kan di Jayapura, Sorong, dan Surabaya. Karena teman-teman dari Kesmas saya yakin sudah belajar banget tentang epidemiologi, tentang imunisasi, tentang surveillance, yang itu sudah jadi bekal yang cukup gitu kan untuk nanti mengaplikasikannya di program imunisasi yang seperti sekarang lagi dibuka lowongannya gitu kan. Dan teman-teman Kesmas ini saya yakin juga sudah istilahnya sudah paham lah teori bahwa intervensi terhadap program kesehatan itu nggak hanya dari segi kesehatannya aja, tapi juga butuh dukungan lintas sektor gitu kan, proses advokasi, mengetahui culture masyarakat, sosial ekonomi statusnya bagaimana, dan itu saya yakin sudah dipelajari banget sama teman-teman dari kesehatan masyarakat. Jadi yuk jangan ragu, kebetulan ini juga sudah ada 3 lowongan, 3 posisi yang dibuka, buruan deh cepet daftar. Oke, nah itu sebagai pengulang mungkin. Jadi lowongan ini UNV sedang buka health officer imunisasi di Jayapura yang deadline itu tanggal 7 Maret. Ya benar Mbak. Terus Surabaya di 10 Maret. Sorong tanggal berapa? 13 Maret. Nah, ini mungkin tinggal beberapa hari lagi, mungkin podcast ini akan di-launch di tanggal 5, mungkin tinggal beberapa hari lagi lah. Masih ada waktu buat teman-teman yang ingin coba mendaftar.
Nah, ntar kalau untuk linknya saya akan taruh di deskripsi. Nanti teman-teman bisa langsung klik dan isi poin-poin yang diminta. Oke, Mbak, sebagai kalimat penutup mungkin ada masukan motivasi dari Mbak Bella buat teman-teman yang ingin mendaftar atau apapun itu terserah Mbak Bella. Iya, jadi apa ya? Expand your comfortable zone gitu. Apa ya? Kita luaskan lagi zona nyaman kita gitu kan. Salah satunya dengan berkontribusi untuk masyarakat sebagai UN volunteer, dan teman-teman dari Kesmas dan dari IAKMI jangan ragu bahwa ini benar-benar kesempatan yang worth to apply banget untuk saat ini ya, apalagi ada 3 posisi yang lagi dibuka. Please do apply kalau memang interested. Oke. Kasih banyak Mbak Bella. Mungkin sebelum ini ada sosial media yang bisa diikuti. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu cerita-cerita Mbak Bella, mungkin aktif di sosial media kah? Cerita-ceritanya selama jadi health officer? Karena di sini juga sinyalnya kadang naik turun ya, jadi jarang update. Jadi mungkin update-nya ke ini aja, UN Indonesia, UNV Asia Pasifik. Di situ mungkin akan lebih banyak update, terutama lowongan-lowongan yang mungkin misalnya teman-teman lagi saat ini tertarik, aku nggak pengen imunisasi nih, mungkin barangkali nanti ada bukaan lagi di nutrisi atau apa, silakan cek aja di situ. Oke, bisa dicek nanti. Saya akan masukkan sosial media dari UNV dan UN yang lainnya di deskripsi. Sekali lagi masih banyak Mbak Bella atas kesempatannya sudah mau hadir di podcast ini. Sebelumnya Mbak Maya juga sudah hadir. Makasih banyak dari United Nations Volunteer yang sudah mau mengisi konten pada episode ke-9 ini. Semoga ya tadi informasinya bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya teman-teman yang sedang lagi dilema nih mau cari kerja gitu kan. Ini lagi buka, bisa langsung dicek, nggak usah malu, nggak usah sungkan, nggak usah harus pede, berani. Lagi buat teman-teman yang sudah merasa sesuai dengan kualifikasi, silakan bisa coba, linknya ada di deskripsi. Sekali lagi makasih banyak. Nantikan episode selanjutnya, podcast ini akan hadir di YouTube IAKMI Official dan platform-platform podcast seperti Anchor, Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Jika Anda suka dengan podcast ini, jangan lupa like dan share konten ini agar orang tahu tentang konten ini. Sekali lagi makasih banyak Mbak Bella. Terima kasih, sehat selalu ya, sukses untuk pekerjaannya di sana. Terima kasih. Salam.